Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you are in a good health and don't forget to wear a mask if you are going outside the house and to usually wash your hand because it can prevent you from any illness. Berharap kalian baik-baik saja pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker jika kalian keluar rumah. Dan selalu untuk cuci tangan karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Okay, let's start our lesson. We will study math. I want you to prepare your math textbook. Mister ingin kalian menyiapkan buku paket math kalian and open it page 160. Buka bukunya halaman 160. Okay. Now we will learn about ratio. Kita akan belajar tentang rasio, khususnya di word problem, yaitu soal cerita. Nah, di sini ada dua soal cerita, contoh soal cerita. Mister kasih contoh yang nomor 1. Joseph has 6 goats and 18 dairy cows on his farm. Find the ratio of the number of goats to the number of dairy cows on his farm. Jadi Joseph memiliki 6 kambing dan 18 sapi di peternakannya. Find the ratio, cari rasio dari jumlah kambing dengan jumlah sapi di kandang di peternakannya. Jadi yang pertama itu harus kambingnya dulu, berarti kambingnya 6. So the ratio of the number of goats to the number of dairy cow is 6:18. Jadi rasionya itu kan kalau misalkan dibandingin yang goatnya duluan ya, berarti 6 dibanding 18. Habis itu kan ini masih gede nih angkanya. Jadi otomatis kalau rasio itu harus dikecilkan. Jadi 6:18 itu harus kita kecilkan. Ya, 6 bisa nggak dibagi berapa yang hasil yang dua-dua angka ini bisa sama. 6 can divided by 62. Jadi 6 bisa dibagi dengan 6, 18 juga bisa dibagi 6. So, 6 divided by 6. 6 dibagi 6 berapa? Ya, 1. 18 divided by 6. 18 dibagi 6. Yap, 3. So, the ratio of number of goat to the number of dairy cows on Joseph's farm is 1:3. Jadi rasio angka jumlah dari kambing dan sapi milik Joseph adalah 1:3. Karena kenapa satunya di depan? Karena goats-nya duluan. Goats itu kan 6 berubah menjadi 1. Oke. Dan cows itu 18 berubah menjadi 3, jadi 1:3. Oke. Seperti ini contohnya. Mister kasih contoh lain, misalkan ini. Nah, di sini 48 children attend a party. 48 anak menghadiri pesta. 16 of them are girls. 16 dari mereka adalah perempuan. Find the ratio of the number of girls to the number of boys at the party. Cari rasio dari jumlah perempuan banding laki-lakinya di pestanya. Nah, gimana cara mengerjakan ini? Pertama, ini kan 48 seluruh anaknya, sedangkan 16 dari 48 itu adalah perempuan. Yang laki-laki dikasih tahu nggak di sini di soal? Nggak ada. Tapi kita bisa tahu tinggal sisa dari 16 ini. Jadi kan 48 dari 48
16 dari 48-nya itu adalah perempuan, berarti sisa dari 48 itu sisa dari yang 16 itu laki-laki. Jadi tinggal kalian kurang 48 minus 16, 48 dikurang 16, hasilnya 32. So there is 32 boys, ada 32 anak laki-laki. Nah, jadi gampang, tinggal kalian, there are 32 boys at the party, ada 32 anak laki-laki, jadi tinggal dibandingin 16 to 32, 16 dibanding 32. Nah, karena rasio itu harus dikecilkan, jadi 16 banding 32 itu harus kita kecilkan dulu. Nah, 16 can be divided by 16. 16 bisa dibagi 16. And 32 can divided by 16. 32 bisa dibagi 16. 16 divided by 16 equals 1. 16 dibagi 16 pastikan hasilnya 1. And then 32 divided by 16. 32 dibagi 16 equals 2. So, jadi hasilnya 1 to 2, 1 banding 2. So, the ratio of the number of girls to the number of boys at the party is 1 to 2. Jadi 1 banding 2. Oke, nah ingat kalau misalkan kayak soal-soal seperti ini, kalian harus pahamin soalnya dulu. Karena kayak gini kan kalian nggak tahu nih anak laki-lakinya berapa. Jadi kan tinggal kalian kurangin jumlah seluruh anak yang hadir, dan 16-nya itu kan perempuan. Jadi tinggal kalian kurangin 48 dikurang 16. Seperti itu. Nah, kita buka halaman bab selanjutnya, yaitu tentang scale diagram. Nah, scale diagram ini adalah biasanya digunakan pada peta. Kalau kalian melihat peta, jadi kalau di peta itu kan bukan jarak sebenarnya, tapi bisa kalian tahu jarak sebenarnya dari peta itu berapa. Misalkan contoh di sini ada contoh soal di halaman 167. A street is 650 meter long. Sebuah jalan jaraknya 650 meter panjangnya. It is represented by a length of 13 cm on a map. Jadi panjangnya itu dihadirkan di peta sepanjang 13 cm. Find the scale of the map. Cari skala di petanya. Gimana caranya? Yaitu first, express 650 meter in centimeter. Nah, karena dia kan melambangkan centimeter nih di peta, sedangkan aslinya itu 650 meter, jadi meter ini diubah ke sentimeter. Meter ke sentimeter dibagi apa dikali? Dikali. Ya, dikali. Dikali berapa? Nah, kalau kalian nggak tahu nih, bisa kasih tahu. Ini kan M, meter. Meter ini di sini nih. Nah, sedangkan ini maunya ke cm, berarti turun. Kalau turun kan dikali. Terus satu tingkatnya itu 10, berarti dari m 1 2, berarti turun 2 anak tangga. Jadi 10-nya itu ada 2, berarti dikali 10 dikali 100. 10 sama 10 jadi 100. 10 kali 10 kan 100. Jadi dikali 100. Jadi 1 meter kan
1 meter equals 100 cm. 1 meter itu kan sama dengan 100 cm. Jadi kalau 650 meter equals, tinggal kalian diapain? Ya, dikalikan 650 multiply by 100. 650 dikali 100. Hasilnya kalau perkalian 100 kan kalian masih ingat, tinggal tambahin nolnya, berarti 65,000 cm, 65.000 cm. Itu panjang di peta berarti kan. Nah, jadi ini 13. Jadi then find the ratio of length on map to the actual length. Cari rasio dari panjang dari peta dibandingkan aslinya. Gimana caranya? Pakai perbandingan 13 to 65,000. Jadi 13 dibanding 65.000. Kenapa 13-nya dari soal nih? Karena dia represented by length 13 cm on a map. Jadi panjangnya itu 13 cm di peta. Aslinya itu kalau dijadiin cm 65.000 cm. Jadi tinggal dibandingkan. Nah, setelah ini baru kalian sederhanakan. Ya, 13 can divided by berapa? 65,000 can be divided by what number? 13 can be divided by 13 and 65,000 can divided by 13. Jadi dua angka ini sama-sama bisa dibagikan angka 13. 13 divided by 13 equals 1. 13 dibagi 13 kan hasilnya pasti 1. Sekarang 65,000 divided by 13. 65.000 dibagi 13. Kalau kalian nanti hitung hasilnya 5,000. So the scale of the map is 1 to 5,000. 1 dibanding 5.000. Itu skala petanya. Begini cara mencari skala dalam peta. Ingat, kalau misalkan yang diminta sentimeter, berarti meternya ini diubah ke sentimeter dulu, baru kalian bisa bandingkan. Gimana kalau misalkan yang diketahuin jarak petanya? Yang ingin ditanyakan jarak sebenarnya, misalkan seperti ini. This is number 4, page 168, halaman 168. Ya, halaman 168. A building is drawn to a scale of 1 to 2000. Sebuah gedung digambarkan dengan skala 1:2000. In the drawing, the height of the building is 6 cm. Di gambar, tinggi gedungnya itu cuma 7 cm, 6 cm. What is the actual height of the building in meters? Jadi berapa tinggi sebenarnya dari gedung itu di jarak 5 meter? Di jarak meter. First, find the actual height of the building. Pertama, cari dulu tinggi sebenarnya dari gedung. Nah, kalau kalian misalkan di gambarnya seperti ini. Nah, panjangnya itu 6 cm kan. Nah, yang mau kita cari
tinggi sebenarnya dari gedung yang digambar. Gimana cara nyarinya? Kan ini 1 banding 2000, kita tulis 1 banding 2000. Nah, karena 6 yang gambarnya, berarti yang ditanya ini berapa nih? 6 banding berapa? Caranya 6 divided by 1. Dari mana? 6 dibagi 1. Hasilnya 6. Nah, baru 6 multiply by 2000. 6 dikali 2000. 6 dikali 2000 equals to 12,000. 12.000. Jadi gampangnya nanti angka depannya itu dikali angka perbandingan yang di belakang. Seperti itu. Oke. Nah, ketemu nih. Jadi kan ini 6 banding 12.000 nanti. The actual height of the building is 12,000 cm. Panjang sebenarnya itu 12.000 cm. Nah, tapi dia maunya in meters, tidak maunya di meter, sedangkan ini baru sentimeter. Jadi tinggal diubah. Nah, dari sentimeter ke meter itu dia naik atau turun? Naik 2, berarti dibagi 100. Jadi 12,000 cm equals 12,000 divided by 100. 12.000 dibagi 100. Kalau dibagi berarti nolnya ditambahin apa dikurang? Dikurang. Jadi ntar ini 0 coret 2, di sini 0 coret 2. Sisanya 120 meter, 120 meter. Seperti itu. Gampang kan? Jadi tinggal dibalik aja. Kalau misalkan yang ditanyakan tinggi sebenarnya, berarti kalian cari dulu perbandingannya. Habis itu diubah dari sentimeter ke meter. Tapi kalau misalkan yang ditanya jarak pada peta, kalian ubah dulu ke sentimeter, dari meter ke sentimeter. Baru kalian bandingkan. Seperti yang sebelumnya. So, the actual height of the building is 120 meters. Jadi tinggi sebenarnya dari gedung itu 120 meter. Oke. Nah, untuk tugas kalian, di chapter 6, bab 6, lesson 3, page 160. Number 2 and 4. Lesson 3 halaman 160, nomor 2 dan nomor 4. Dan untuk nomor 2 itu kalian cuman tinggal disederhanain. Dan ingat, kalau misalkan pink rosesnya duluan, jadi nanti angka pink rosesnya yang di depan. Tapi kalau misalkan yellow rosesnya yang duluan, yang harus dibandingin berarti angka dari yellow rosesnya itu yang di depan. Oke, nah untuk nomor 4 kalian sederhanain dulu jumlah yang terjual dari payung dan jas hujan dibandingkan dengan jas hujannya, lalu disederhanakan. Habis itu kalian
ke apa namanya, yang diketahui kan jumlah dari jas hujan, tetapi yang payung belum diketahui. Jadi tinggal dikurang jumlah total dikurang jumlah jas hujan, baru kalian bandingkan. Habis bandingkan baru disederhanakan. Nah, habis itu tugasnya lesson 4 page 167, lesson 4 halaman 167. Nah, untuk nomor 3 itu gampang, tinggal kalian ubah dulu dari kilometer ke sentimeter. Habis itu baru dibandingkan, habis itu disederhanakan perbandingannya. Nah, untuk nomor 5 kalian tahu kasih gambar Monasnya itu di perbandingannya berapa. Habis itu baru kalian ubah dari sentimeter ke meter. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Kalau misalkan masih ada yang nggak paham, silakan langsung tanyakan ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.